Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Eni Rain. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah hati yang terluka, hati yang Tuhan pakai. Ayat pengantar diambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Akhir-akhir ini kita melihat ada begitu banyak kejadian yang memilukan hati. Ada sebuah peristiwa di mana orang yang telah tiada pun masih dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini sering dikenal sebagai hostility dan aggression, permusuhan atau agresi. Tak peduli orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Lebih parahnya lagi, penghinaan tersebut dilakukan di ruang publik dan terbuka. Miris rasanya melihat hal yang seperti itu, sebab orang bertindak tidak lagi menggunakan hati nurani terhadap orang lain. Setiap manusia tidak mungkin terlepas dari mengalami rasa luka di hati. Apakah itu difitnah, dikhianati, disalahpahami, dipandang sebelah mata, kehilangan, atau gagal. Luka itu sering membuat kita merasa tidak layak, tidak cukup baik, bahkan merasa Tuhan jauh. Dan juga terkadang membuka mata kita terhadap perilaku sesungguhnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi sangat berat dijalani apabila ketika orang-orang di sekitar tersebut berkomplot untuk membuat kita mengalami luka. Yang melatar belakanginya bisa berbeda-beda. Bisa karena pendapatnya tidak diterima atau takut bahwa keburukannya terkuak ke permukaan sehingga tak segan mempermalukan di depan publik orang yang dirasa mengancam dirinya. Namun justru di tempat paling dalam dari luka itulah Tuhan bekerja dengan cara yang paling lembut. Ia tidak menolak hati yang patah. Sebaliknya, Ia mendekat. Ia tidak menuntut kekuatan, tetapi mengundang kejujuran. Saat kita berhenti bersembunyi di balik senyum palsu dan mulai membuka luka kita kepadanya, kasih-Nya mulai mengalir seperti air yang jernih. Lihatlah Paulus yang tetap berdiri teguh, memberitakan firman Tuhan walau dirinya difitnah, dipermalukan di depan umum, dipandang sebagai sampah dan menderita kelaparan. Tidak ada yang menolong. Dia seorang diri. Namun disitulah Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan yang lebih dari biasanya. Teladan yang paling sempurna adalah Kristus yang lukanya tidak bisa terbayangkan. Ia hancur luar dan dalam. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan Dia. Mereka mencari aman dan tidak ingin ada bagi Yesus yang dipandang oleh orang banyak sebagai yang salah. Padahal justru Dialah yang satu-satunya paling benar. Buruk sekali memang ketika kita tahu bahwa ada satu orang yang benar, tapi kita tetap memihak kepada yang salah hanya dikarenakan yang menganggap yang salah adalah mayoritas. Walaupun demikian, kasih-Nya tidak berkesudahan bagi semua orang. Bahkan Ia meminta kepada Bapanya agar dapat mengampuni mereka yang telah berbuat sewenang-wenangnya. Memang tidak mudah ketika kita harus berhadapan dengan luka yang ada. Butuh proses. Dalam diri Paulus, ia bisa sampai memiliki hati yang tangguh dikarenakan iman dan pengenalannya akan Kristus yang tidak pernah berhenti.
Artinya, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuang hati kita yang terluka, tapi justru Ia akan memakainya. Luka di hati harus kita maknai sebagai langkah pendewasaan iman dan karakter kita. Kita akan ditempa untuk belajar mengasihi dan mengampuni. Sebab hati yang pernah disembuhkan oleh kasih Tuhan akan tahu bagaimana menyembuhkan yang lain. Hati yang pernah menangis tahu bagaimana menghibur. Hati yang pernah kehilangan tahu bagaimana memahami duka orang lain. Tanpa ini, semua kita tidak akan pernah dapat menampilkan wajah Kristus dalam diri kita. Memang kadang Tuhan tidak segera menutup luka, sebab Ia ingin kita belajar mengenal kasih-Nya di tengah penderitaan, bukan hanya setelah semuanya selesai. Ia tidak menjanjikan jalan tanpa air mata, tapi Ia berjanji untuk berjalan bersama setiap kali kita menangis. Demikianlah renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada perenungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.